Tadi udah ngomongin desain, warna sudah, feels, kenyamanan juga sudah, harga juga sudah, bobot si sepatu ini juga sudah. Sekarang kita ngomongin kesimpulan. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini tuh lagi off day, ceritanya nganterin anak sekolah ya kan, sesekali. Terus habis itu kita mampir ke TKP dulu buat ngopi. Oke, jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngebandingin dua sepatu yang itu sering banget orang tanya, antara Hoka dan Essex, dan sepatu trail pastinya. Hoka Speedgood 5 dan Essex Gel Trabuco 12. Jadi kenapa kok aku mau bandingin dua sepatu ini? Karena secara secara feels dua-duanya tuh mirip kayak sepatu all round, dan dua-duanya aku punya, dan dua-duanya lumayan sering aku pakai. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, inilah dia reviewnya guys. Inilah dia reviewnya. Inilah dia sepatunya, udah ada di depanku. Dan perlu digarisbawahi dulu, ini semua murni pendapat pribadi, tidak ada endorse dari brand manapun, tidak ada bayaran dari brand manapun. Jadi ini objektif menurutku ya, subjektif menurutku, menurut penilaianku, dan aku bikin sejujur-jujurnya. Yang pertama kita mau lihat desain dulu dan warna. Seperti biasa, ini adalah Essex Gel Trabuco 12. Ini udah aku pakai sekitar 25 kilo. Ya, ini relatif jarang aku pakai, cuman ya makanya bentuknya masih kinclong. Sementara ini Speedgood 5, ini aku dapat duluan, aku beli duluan. Jadi ini udah terpakai sekitar 200 kiloan, dan bentuknya udah seperti ini, warnanya juga udah seperti ini. Nah, yang pertama aku mau mengomentari si Essex dulu. Secara desain ini oke. Warnanya warna trail, perpaduan 3 warna antara abu, hitam, dan ada corak hijaunya ini. Dan untuk Hoka, aku juga suka untuk desainnya. Speedgood ini dari dulu desainnya semenjak Speedgood 2, 3, 4, 5, 6 nggak banyak berubah, tapi desainnya oke. Ada kesan racingnya, namanya juga Speedgood ya kan, kambing balap, kambing cepat. Dan untuk warnanya, nah ini warnanya desain sama-sama oke lah, sama-sama bagus, sama-sama keren. Tapi untuk warna, mohon maaf, aku nggak suka hijau. Jadi untuk Speedgood ini kurang oke ya warnanya. Terus kalau kalian lihat ini material uppernya ini, dia itu ini habis aku cuci tapi masih ada gitu loh, masih ada hitam-hitamnya gitu loh. Ya, yang pertama mungkin karena materialnya, yang kedua mungkin karena pemilihan warnanya. Coba kalau dia pakai warna yang lebih gelap, otomatis kan kalau kotor nggak terlalu kelihatan. Ya, cuman ini resikonya. Untuk tans atau lidahnya ini sama-sama enak. Di aku sama-sama tidak ada trouble guys, sama-sama aman, nyaman, tentram. Cuman kalau yang Speedgood ini lebih tipis. Nah, ini lebih tipis. Ya ini udah aku cuci, cuman ya kayak gini nih. What do you expect? Karena kita kan di trail run, kena lumpur, kena kotor, kena pasir ya kan. Ini kemarin aku terakhir pakai di Ungaran. Untuk si Trabuco, tansnya dia lebih tebel. Nih, ini lebih tebel. Sama-sama enak sih, nggak ada masalah untuk si tansnya ini. Nah, untuk heel cup, kalau yang si Speedgood ini menjorok ke belakang, ada busanya, melingkar, empuk. Ini udah aku pakai 200 kilo dan mulai rantas di sisi cover tumitnya ini. Si Trabuco modelnya seperti ini, empuk juga, tapi dia cenderung ada plate-nya untuk ke arah
ngelindungin siku gitu. Nah, untuk kenyamanan di sini aku prefer si Hoka teman-teman. Si Hoka ini lebih nyaman. Cuman sisi negatifnya adalah dia lebih gampang kemasukan pasir karena dia terbuka gini loh. Modelnya terbuka gini. Nah, untuk si Essex dia ada tali buat kalau mau copot sepatu atau mau pakai sepatu tuh tinggal tarik sininya. Dan kalau mau gantung sepatu juga bisa gini. Ya ini berguna nggak berguna sih, cuman ya aksesoris tambahan. Oke lah, nambahin aksen gitu, ada talinya gini. Untuk tali sepatunya sama-sama pipih, nggak ada perbedaan. Kalau semisal head to headnya si Hoka, head to head si Sweetgood head to head sama Fujispeed, nah ini kalah karena talinya si Fujispeed kan udah ada grade-grade-nya gitu. Nah ini sama-sama pipih, tali nggak ada masalah lah. Lalu kita bahas untuk outsole. Outsole-nya dulu nih, yang dua aku taruh aja ya. Nah, kalau Hoka Speedgood dari dulu udah terkenal pakai yang namanya Vibram. Nih, Vibram itu adalah brand yang khusus membuat kayak sol-sol karet-karet gitu teman-teman. Dia juga bikin sepatu sebenarnya. Pernah dulu tren namanya Vibram 5 finger. Jadi dia sepatu minimalis, terus ada jari-jarinya gitu. Nah, cuman masalahnya kalau sepatu kayak gitu tuh nggak cocok sama semua kaki di dunia. Maksudnya ada yang wide, ada yang narrow ya kan. Jadi nggak tahu deh, kayaknya sih masih ada. Cuman selain Vibram 5 finger, dia tuh solnya ini cukup terkenal dan cukup apa ya, dipatenin. Jadi banyak banget brand-brand yang pakai patennya si Vibram ini buat outsole-nya. Jadi untuk midsole-nya ini masih dari Hoka. Nah, outsole-nya ini yang oranye-oranye teman-teman. Ini adalah punyanya si Vibram. Jadi ini bukan dari Hoka. Sisi positif dari Vibram adalah dia cukup menggigit. Bahkan di batu berlumut, di kayu yang berlumut, dia bakal lebih ngegigit daripada sol biasa ya. Cuman sisi negatifnya adalah dia boros guys. Apalagi kalau kalian lari-larinya tuh trailnya banyak kena cor atau beton atau aspal, race ultra yang banyak aspalnya. Nah itu kena ini tuh boros. Nih kalian lihat 200 kilo bentuknya seperti ini nih. Masih ada giginya sih, cuman ya udah mulai rada tipis-tipis. Ini masih 200 kiloan padahal dipakainya loh. Sisi yang jarang apa keinjak ini masih keriting, masih tebel. Nah, sekarang kita lihat punyanya Essex. Kalau Essex dia punya paten sendiri, dia punya teknologi sendiri namanya Essex Grip. Ini awalnya aku rada skeptis, waduh Essex kok nggak pakai patennya si Vibram, dia kok bikin sendiri. Tapi ternyata surprisingly dia cukup oke. Jadi gini, untuk licin, untuk apa ya, medan yang basah berlumpur ini enak. Untuk batu-batu ini enak. Nah, cuman kalau kita ngomongin batu yang berlumut, dia masih sedikit kalah ngegrip dibanding Vibram. Jujur, sedikit kalah ngegrip dibanding si Vibram. Untuk kayu-kayu yang berlumut, pokoknya yang kaitannya sama lumut-lumut, si Essex ini masih kalah ngegrip. Bukan berarti dia nggak ngegrip ya, ini enak. Ini maksudnya dia masih ngegigit, cuman nggak bisa ngegigit si Vibram. Nah, tapi sisi positif dari Essex Grip ini adalah dia lebih awet. Jadi kalau kalian pakai di 100k, 100 miles, banyak ada mix aspal, mix beton gitu, nah ini bakal lebih awet guys. Nih awet, lebih awet. Terus untuk teknologi midsole-nya, kalau si Trabuco dia pakai FF Blast. Kalau si Hoka dia pakai apa sih ini? Midsole-nya Hoka siapa ya guys? Ya dari dulu nggak ada namanya sih, cuman ya ini empuk. Oke, itu untuk fisiknya, untuk desain fisik upper. Oh ya, upper aku belum bahas. Untuk upper dua-duanya sama-sama enak. Ini jadi sama-sama ada ventilasinya, sama-sama ketika lari tuh kaki tuh nggak keungkep, nggak ngap, jadi dia masih ada udara-udara yang bisa masuk. Begitu juga si Trabuco ini juga enak. Nah, untuk yang Trabuco ini ternyata ventilasi yang banyak, yang seperti ini itu ada minusnya guys. Pun juga di Hoka ya. Ketika kemarin aku pakai di Bromo, pasir-pasir halus tuh lebih gampang masuk dari ventilasi ini.
Jadi ya ternyata kalau ventilasinya makin lebar, memang udara masuk tuh lebih enak, lebih silir, lebih dingin, kaki nggak ngap. Tapi kalau larinya di kayak padang pasir, ya walaupun jarang ya lari padang pasir, ini tuh bisa lebih gampang masuk. Tiba-tiba tuh pasirnya udah numpuk di bawah aja. Sekarang kita lanjut lagi untuk bobot. Si Speedgood ini lebih ringan daripada Trabuco. Selisihnya nggak banyak sih, cuman ya mungkin kalau kita ngomongin 100k, 100 miles bakal lumayan kerasa. Lalu untuk performa, untuk penggunaan, jadi kalau Trabuco ini dia entry level dari S6, jadi di atasnya masih ada Fuji Speed, masih ada Meta Fuji. Sementara Speedgood dari dulu tuh dia adalah racing shoes-nya Hoka. Sebelum dia punya Mavate, sebelum dia punya Tecton. Nah, dulu tuh Speedgood 1. Aku pertama kali punya Speedgood 1 tuh tahun 2016 guys. Jadi udah lama banget. Sekarang udah sampai Speedgood 6. Cuman dia keluarnya tuh kayak kalau nggak salah kayak 2 tahun sekali. Jadi bukan yang tiap tahun ganti. Sementara si Trabuco ini udah seri ke-12 teman-teman. Seri ke-12 cuman belum keluar yang ke-13. Jadi mungkin tahun depan baru keluar yang 2013 teman-teman. Nah, untuk penggunaan kita ngomongin harga dulu kali ya. Untuk harga Speedgood ini di kisaran 2,6-2,7. Bener guys? Coba dicek. Kisaran 2,6-2,7. Kalau Trabuco ini di kisaran 1,999. Jadi dia pure 2 juta. Sebenarnya kalau kita misalnya kita bukan atlet, bukan yang cari podium tuh nggak bakal terlalu kerasa. Mau kalian pakai Trabuco, mau kalian pakai Speedgood, karena semuanya sama-sama enak, sama-sama oke. Nah, cuman kalau kalian pencari podium atau kalian pengen kejar waktu, ini sepatu ini kurang bisa diadu sebenarnya. Jadi si Speedgood ini harusnya setaranya sama Fuji Speed 2 atau Fuji Speed 3 ya, karena sama-sama buat speed. Kelihatan kan namanya Speedgood sama Fuji Speed. Nah, kalau Trabuco ini mungkin dia head to headnya sama Hoka ATR atau Hoka Stinson gitu teman-teman. Untuk tebelnya, untuk midsole ini dia kayaknya relatif sama, nggak terlalu beda jauh tebelnya. Feelsnya, empuknya sama. Nah, sekarang kalau semisal kita ngomongin medan yang teknikal, medan yang berbatu-batu, yang ekstrim gitu, antara Trabuco dan Speedgood lebih menang atau lebih enak si Speedgood teman-teman. Dia bisa ngikutin kontur gitu, lebih lincah. Sementara si Trabuco ini lebih kaku, lebih stiff, jadi nggak bisa selincah kalau kita pakai Speedgood. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin karena yang pertama dia lebih berat, yang pertama itu, yang kedua dia lebih kaku dari segi, nah ini lebih kaku, lebih susah buat diputar-putar. Sementara Speedgood lebih bisa ngikutin kontur. Bisa juga karena mungkin si Speedgood ini memang di setting untuk lomba, untuk race, sementara Trabuco untuk harian kali ya, mungkin. Oke, kita tadi udah ngomongin desain, warna sudah, feels, kenyamanan juga sudah, harga juga sudah, bobot si sepatu ini juga sudah. Sekarang kita ngomongin kesimpulan. Jadi Mas Denny pilih mana nih antara Speedgood atau Trabuco? Gini teman-teman, ini kan 2,7, sementara ini 1,999 lah. Untuk durability, walaupun ini baru aku pakai 15 kilo, 20 kilo sorry, sementara ini baru aku pakai sekitar 200 kilometeran. Cuman aku yakin Trabuco ini bakal lebih awet. Yang pertama karena solnya ini lebih awet, si Asics gripnya ini. Yang kedua nggak ngerti ya, kayaknya uppernya ini lebih awet daripada si Speedgood. Nah, cuman kalau disuruh milih, intinya gini, kalau misal kalian beli harga retail sama-sama nggak ada diskon, kalau aku bakal pilih Trabuco. Untuk orang yang larinya konten, larinya nyantai, bukan pencari podium, bukan mencari waktu, pilih ini. Tapi semisal si Speedgood ini diskon ya minimal 25-30%, nah aku pilih ini teman-teman. Jadi silahkan kalian tentukan, karena walaupun sekarang udah keluar Speedgood 6, Speedgood 5 tuh masih ada di pasaran dan udah mulai sale, kayaknya 10, 20, 30%. Kalau kalian hoki, kalian bisa bakal dapat yang 50%. Nggak ngerti di mana. Cuman hati-hati kalau beli si Trabuco ini, masih kayaknya nggak ada yang palsu, nggak ada yang KW. Sementara Speedgood ini bahkan di TikTok Shop aja tuh banyak yang jual KW-nya. Masa Hoka Speedgood 700-800 ribu itu kan nggak mungkin. Bukan cuma Speedgood ya, semua Hoka, Clifton, Arahi, Tecton tuh 700 ribu tuh nggak masuk akal. Kalau yang karbon tuh tinggal diginiin aja pasti kerasa. Tecton tuh diginiin, wah ini kalau yang palsu mungkin bisa melewat gini.
Sementara yang asli kan karbonnya kan dia nggak mungkin bisa selentur ini. So itu kesimpulan dari aku, perbandingan antara Speedgood 5 dan Esix Trabuco 12. Buat teman-teman kalau penasaran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat. Bye bye.